Ruang Dewa Beladiri, bab 1116 sampai dengan 1120. Bab 1116 Jangan salahkan aku jika kau mati. Orang-orang ini akhirnya menyadari apa yang direncanakan Zheng Bai. Awalnya, mereka tidak terburu-buru, karena mereka tahu bahwa cepat atau lambat, Zheng Bai akan celaka, terutama setelah dia berdarah. Mereka semua dapat melihat bahwa Zheng Bai terluka parah. Betapapun berani dan tak terkalahkannya dia tetap ditakdirkan untuk mati. Namun, mereka sekarang menyadari bahwa Zheng Bai bukanlah satu-satunya ahli top di kota Dongfang. Hanya saja orang-orang itu untuk sementara tidak dapat pulih. Begitu mereka pulih, mereka akan celaka. Ini adalah kota Dongfang, dan banyaknya penghalang serta pertahanan di dalam kota menjadikannya jebakan maut yang mengerikan. Jika bukan karena fakta bahwa binatang buas darah ini digunakan untuk menahan pertahanan kota Dongfang, bahkan mereka pun tidak akan berani menyerbu secara membabi buta dan bodoh. Dan seperti yang mereka duga, kota timur, yang pertahanannya telah diperkuat, memang mengizinkan mereka untuk menerobos masuk. Namun kini mereka menyadari bahwa jika mereka tidak bertindak cepat, mereka mungkin akan musnah dan terkubur di kota timur. Apa yang dikatakan Zheng Bai sebelumnya, bahwa mereka semua akan dimakamkan di sini, sungguh sangat disayangkan. Itu jelas bukan sekadar omong kosong. Jika mereka terus menunda, nama, dan sangat, akan menjadi kenyataan. Memikirkan hal ini, semua orang mau tak mau merasa sedikit gugup. Tidak, bagaimana mungkin kita bisa melukai Zheng Bai dengan parah hanya dengan orang-orang yang tidak berguna ini, atau bahkan membuatnya bertarung hingga kelelahan. Kata Ye Xiwen sambil mengerutkan kening. Meskipun orang-orang ini semuanya berada di tingkat ketiga alam aspek Dharma, mereka bukanlah tandingan Zheng Bai bahkan ketika dia terluka parah, apalagi ketika dia berada di puncak kekuatannya. Bahkan dengan kemampuan orang-orang ini, termasuk para ahli lainnya di aliansi darah, mustahil bagi mereka untuk melukai Zheng Bai hingga separah ini. Ye Xiwen, yang juga mampu mengalahkan para ahli setingkatnya, memahami hal ini dengan baik. Bahkan jika sekelompok puluhan ahli tingkat kedua dari alam aspek Dharma mengepungnya, mereka tidak mungkin dapat melukainya hingga sejauh ini. Karena kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak sudah cukup besar. Untuk melukai Zheng Bai separah ini, pasti ada setidaknya satu ahli dengan kekuatan yang sama atau setara dengan Zheng Bai, atau setidaknya tidak jauh lebih lemah darinya, yang sebelumnya telah melakukan serangan. Aliansi darah telah mengumpulkan begitu banyak ahli selama bertahun-tahun, jadi tidak mengherankan jika jumlahnya sangat banyak. Namun, fakta bahwa pakar ini belum hadir di sini menunjukkan bahwa kemungkinan besar ia mengalami cedera parah, sehingga tidak mungkin baginya untuk berada di sini sekarang. Jika memang demikian, maka semuanya masuk akal. Karena kedua belah pihak mengalami kerusakan parah, permasalahannya adalah siapa yang bisa membunuh pihak lain sebelum pihak lain pulih. Zheng Bai tersenyum. Meskipun rencananya telah terbongkar, ekspresinya tetap tidak berubah, dan dia berteriak lantang, "Kepala Zheng Bai yang hebat ada di sini, siapa yang akan memenggalnya?" Zheng Bai itu merepotkan. Mari kita bergabung dan penggal kepalanya untuk mengintimidasi semua orang. Dasar kau, teriak sesosok berjubah merah darah. Semua orang bingung. Jika mereka maju satu persatu, itu sama saja dengan menyerahkan diri sebagai makanan. Zheng Bai pada akhirnya akan kelelahan dan terbunuh. Tetapi mereka juga akan menderita banyak korban. Tanpa ragu-ragu, semua orang langsung bertindak. Ledakan, ledakan, ledakan. 14 ahli menakutkan di tingkat ketiga alam aspek Dharma melepaskan kekuatan. Penuh mereka, sebuah pertunjukan yang benar-benar mengerikan yang mengguncang langit. Serangan mengerikan mereka seketika menguapkan sejumlah besar energi darah, dan mereka bergabung untuk membombardir Zheng Bai. Zheng Bai akhirnya serius, sebuah pedang besi berkilauan muncul di tangannya. Dia melangkah maju, sosoknya melayang ke udara. Seluruh energi sejati dalam tubuhnya melonjak, membentuk jubah putih di sekelilingnya. Dengan satu tebasan pedang, dia menghancurkan gabungan serangan dari berbagai teknik seni bela diri. Serangan mengerikan bertubi-tubi, yang dipadukan dengan hukum bela diri dari kedua belah pihak, bertabrakan dan menghilang di langit. Mereka semua telah memasuki alam aspek Dharma. Siapapun di antara mereka dapat disebut sebagai master seni bela diri dunia. Meskipun mereka masih master muda, dalam hal kekuatan, mereka benar-benar melampaui banyak master yang lebih tua. Ledakan, tabrakan mengerikan itu melepaskan gelombang kejut dahsyat yang menyapu ke bawah,
mengejutkan banyak prajurit alam aspek Dharma setengah langkah. Mereka terlempar dari tembok kota dan dengan cepat menjadi santapan bagi binatang buas penghisap darah yang menunggu. Bahkan mereka yang tersapu angin pun membangun perisai pelindung dari energi sejati untuk mencegah diri mereka tersapu angin lagi. Hanya seorang master di alam aspek Dharma yang dapat mempertahankan ini. Melihat dampak pertempuran yang menyebabkan begitu banyak kerusakan, Zheng Bai melantunkan lagu dengan keras dan berubah menjadi seberkas cahaya putih melesat ke langit. Kemudian, ke-14 ahli aliansi darah mengikuti dari dekat, tidak pernah meninggalkan sisi Zheng Bai, menunjukkan tidak ada niat untuk membiarkannya pergi. Ledakan, 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 ledakan-ledakan mengerikan meletus berturut-turut di langit, menyebabkan sebagian besar langit runtuh dan semburan energi darah yang tak terhitung jumlahnya membentuk ruang hampa yang sangat besar. Kemudian, lebih banyak energi darah datang dari tempat yang lebih jauh, membentuk pusaran besar yang tampaknya mengaburkan segalanya. Ye Xiwen melangkah maju, berubah menjadi seberkas cahaya, dan segera mengejarnya. Ye Qianqian ragu sejenak, lalu dia dan Jian Wushuang juga mengikuti. Dan di antara kerumunan itu, beberapa berkas cahaya segera melesat maju bersama Zheng Bai dan yang lainnya. Di antara orang-orang ini, sebagian besar berada di tingkat kedua alam aspek Dharma, dan dilihat dari aura mereka, mereka bukan hanya ahli biasa di tingkat kedua alam aspek Dharma, tetapi ahli yang mampu bertukar pukulan dengan ahli biasa di tingkat ketiga alam aspek Dharma. Setidaknya, mereka mampu melindungi diri sendiri, itulah sebabnya mereka berani mengejar mereka. Jika itu orang biasa, mereka tidak akan berani mengejar mereka sama sekali. Ketika Ye Xiwen tiba, dia hanya bisa mendengar gema pertempuran yang datang dari kedalaman langit. Pertempuran antara kedua pihak telah mencapai tahap paling intens. Puff! Pedang panjang Zheng Bai menembus tubuh seorang ahli aliansi darah. Energi pedang itu mencabik-cabik organ dalamnya yang membusuk menjadi berkeping-keping. Namun, pada saat yang sama, beberapa tanda yang jelas muncul di tubuhnya. Dia diserang oleh beberapa ahli sekaligus, dan langsung memuntahkan seteguk darah. Pada masa jayanya, serangan semacam ini mungkin tidak akan dianggap sebagai serangan terhadap saya. Namun, bagi Zheng Bai saat ini, cedera ini sudah cukup untuk menyebabkan kerugian serius baginya. Zheng Bai hampir tersandung dan terjatuh dari langit. Seorang ahli aliansi darah hendak menyerbu dan memberikan serangan mematikan kepada Zheng Bai. Adapun rekannya yang ditikam hingga tewas, dia sama sekali tidak peduli. Tiba-tiba, seberkas energi berapi melesat ke langit, cahayanya yang menyilaukan hampir menutupi seluruh cakrawala, dan menebas langsung ke arahnya dari atas. Dia dengan cepat mundur, menghindari serangan fatal itu. Serangan ini cepat dan tepat, bukan serangan biasa. Meskipun dia adalah seorang master di tingkat ketiga alam aspek Dharma, jika dia benar-benar terkena serangan, dia kemungkinan akan menderita luka parah, bahkan mungkin kematian. Meskipun kekuatan mereka masih luar biasa, dan bahkan lebih menakutkan dalam beberapa aspek karena korupsi energi darah, tubuh fisik mereka jelas tidak sebanding dengan mereka yang berada di puncak kekuatan mereka. Serangan ini pasti akan menimbulkan kerusakan serius padanya. Akhirnya ia melihatnya, itu adalah sosok berwarna cian, seorang pemuda berjubah cian berdiri di langit, tubuhnya tegak seperti pohon pinus, pedang panjang di tangannya menyala dengan api, energi darahnya berderak dan membara. Ada sedikit rasa jijik di matanya, seolah-olah dia sedang melihat kutu kasur menjijikkan di selokan. Ya, itulah sorot mataku. Matanya hampir identik dengan mata Zheng Bai, dan itu sangat menyebalkan. Hal itu membuatmu ingin mencungkil matanya. Jantungnya berdebar kencang. Kalian semua kenal aku. Kalian semua kenal aku. Apakah kamu memahami penderitaan berjuang untuk bertahan hidup di alam darah? Cara pandangku terhadap kita ini membuatku marah, marah. Zheng Bai memang hebat, tapi kau pikir kau siapa, nak? Nak, kau sedang mencari kematian. Kedua mata merah ahli aliansi darah itu melirik ke sekeliling, dan dia menatap dingin ke arah Ye Xiwen, amarahnya begitu hebat hingga seolah bisa membakar langit. Mereka hanyalah hama yang hanya bisa hidup di bayang-bayang. Kata Ye Xiwen, aku tidak ingin bergerak, tapi aku tidak tahan melihat kalian menyerang dengan jumlah yang lebih banyak melawan orang yang jumlahnya lebih sedikit. Bergerak, kau, hanya seekor semut di alam aspek Dharma setengah langkah, kau benar-benar duduk di dalam sumur dengan pandangan sempit ke langit, mengira dirimu orang penting, ya. Pakar aliansi darah itu mencibir,
niat membunuhnya yang mengerikan menyapu Ye Xiwen. Entah aku membual atau tidak, kau akan segera tahu. Mari kita lihat apakah kau mampu menahan salah satu seranganku. Ye Xiwen mencibir, dengan santai meraih senjata yang memancarkan aura menakutkan. Apa yang harus kulakukan? Aku juga tidak sepenuhnya nyaman menggunakan pisau ini. Jangan salahkan aku jika kau mati. Pakar dari aliansi darah itu langsung merasakan firasat buruk. Pedang ganas yang baru saja muncul itu memberinya perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Pedang ganas berwarna putih salju itu memberinya perasaan yang sangat berbahaya, seolah-olah ada binatang buas tak tertandingi yang bersembunyi di dalamnya. Ye Xiwen menarik napas dalam-dalam, lengannya sedikit gemetar. Pedang pembantai abadi berbulu itu tampak sangat bersemangat, seolah ingin terlepas dari tangan Ye Xiwen. Lalu dia mengayunkan pedangnya, sebuah serangan yang tampak biasa saja, tetapi energi sejati di dalam tubuh Ye Xiwen melonjak keluar seperti arus deras yang tak terhalang oleh bendungan, mengamuk menuju pedang panjang itu dan berubah menjadi bila energi yang mengerikan yang menebas seketika. Dentang, sebilah energi melesat seketika, sangat tajam, membelah aliran energi darah yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Ia menebas secara horizontal ke bawah di udara, dan meskipun tidak sepenuhnya mengenai sasaran, kekuatan mengerikan itu dengan kuat mengunci pada ahli aliansi darah tersebut. Bab 1117 Pembunuhan Dua Pedang. Berdengung, energi pedang yang mengerikan itu seketika meninggalkan pedang panjang tersebut, menebas sejauh ratusan meter saat turun menuju ahli aliansi darah. Sialan, sialan, pakar dari aliansi darah itu melepaskan serangkaian segel tangan, menciptakan gelombang energi darah di udara, mencoba menghalangi energi pedang. Itu seperti lautan luas, yang siap menenggelamkan energi pedang. Namun, bila energi ini, seperti binatang buas yang besar dan ganas, membelah lautan energi darah, langsung memusnahkan aliran energi darah yang tak terhitung jumlahnya, sehingga mustahil untuk menghentikan bila energi tersebut dari menghantam ke bawah. Novel ini diperbarui paling cepat. Ledakan, energi pedang itu menebas dengan ganas ke arah ahli aliansi darah. Ah! Pakar aliansi darah itu menjerit kesakitan dan terlempar ke belakang. Terdapat luka mengerikan di tubuhnya, membentang dari atas kepala hingga ke bagian bawah tubuhnya. Ia hampir terbelah menjadi dua oleh energi pedang yang menakutkan ini. Meskipun begitu, pancaran energi ini menghancurkan semua pertahanannya dalam sekejap, bahkan baju zirah bagian dalam berperingkat bumi miliknya hancur dalam sekejap mata. Kita bisa membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan serangan ini. Dia hanya bisa menatap Ye Xiwen dengan mata penuh ketakutan. Tepat saat itu, Ye Qianqian dan Jian Wushuang tiba dan menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Seorang master tingkat ketiga alam aspek Dharma berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan di tangan Ye Xiwen. Jika bukan karena banyaknya senjata sihir pertahanan yang dimilikinya, satu tebasan itu saja sudah cukup untuk membelah seorang master tingkat ketiga alam aspek Dharma menjadi dua. Meskipun begitu, hal ini sudah cukup mencengangkan. Terdapat perbedaan yang sangat besar antara para ahli di tingkat kedua dan ketiga alam aspek Dharma, dan mustahil untuk melewati tingkat tersebut dengan mudah. Mereka semua sangat curiga, meskipun kekuatan Ye Xiwen cukup besar, hanya ada satu alasan mengapa dia bisa dengan mudah melukai seorang master di tingkat ketiga alam aspek Dharma, pedang mematikan di tangannya. Mereka semua sebenarnya pernah melihat pisau itu sebelumnya, karena Ye Xiwen pernah menggunakannya untuk melepaskan rantai di tulang selangka Ye Qianqian. Namun, hal yang paling mengejutkan semua orang tentang senjata itu adalah ketajamannya yang tak tertandingi. Mereka tidak pernah membayangkan senjata itu akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Pakar aliansi darah di tingkat ketiga alam aspek Dharma hampir terbunuh, sungguh mencengangkan. Serangan yang sangat dahsyat, siapakah orang ini? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Di dalam kota, banyak sekali pakar yang menyaksikan kejadian ini dan semuanya terkejut. Meskipun sebagian besar perhatian orang tertuju pada pertarungan antara Zheng Baiyi dan para ahli lainnya, ketika Zheng Baiyi membunuh seorang ahli aliansi darah dengan satu tebasan pedang, kerumunan bersorak. Zheng Baiyi terkena beberapa serangan, dan semua orang tersentak kaget, khawatir padanya, karena mereka semua sangat prihatin. Dengan berhasilnya penyerbuan kota Dongfang dan terbunuhnya Zheng Baiyi, satu-satunya nasib yang menanti mereka adalah pembantaian dan eksekusi, tidak akan ada pengecualian. Terlepas dari pendirian awal mereka atau apakah mereka termasuk dalam faksi manapun di organisasi tersebut, saat ini, mereka semua berada di pihak Zheng Baiyi. Oleh karena itu,
banyak orang terbang ke udara, mencoba menahan para ahli aliansi darah ini. Meskipun mereka mungkin bukan tandingan para ahli aliansi darah di tingkat ketiga alam aspek Dharma, sekadar menahan mereka bukanlah masalah. Jika Zheng Bai berhasil melakukan langkah terakhir dan membunuh mereka semua, maka usaha mereka akan sia-sia. Di antara orang-orang ini, Ye Xiwen, yang awalnya hanya berada di tahap menengah dari alam aspek Dharma setengah langkah, adalah yang paling tidak disukai. Meskipun banyak dari mereka telah melihat Ye Xiwen membuat kekacauan di pasukan binatang darah, dan para ahli aliansi darah ini sama sekali berbeda. Kekuatan tempur seorang ahli tingkat atas jauh melampaui kekuatan sekelompok praktisi bela diri biasa-biasa saja. Namun, pada saat ini, Ye Xiwen menunjukkan kekuatan tempur yang menakjubkan, melukai seorang master tingkat ketiga dari alam aspek Dharma dengan satu serangan. Kekuatan tempur ini hampir setara dengan Zheng Bai. Bagus sekali. Dengan bantuannya, Zheng Bai punya kesempatan untuk bertahan. Ya, sekarang kota timur kita telah selamat. Jangan terlalu senang dulu. Dia jelas-jelas menggunakan pisau di tangannya. Tanpa pisau itu, dia tidak akan memiliki kekuatan seperti ini. Tapi semakin besar kekuatan senjata sihir semacam ini, semakin besar pula konsumsinya. Itu tidak bisa dipertahankan lama. Lihat, napasnya semakin berat, dan dia terengah-engah. Sejujurnya, dia baru melepaskan satu serangan. Dengan kecepatan ini, dia tidak bisa melepaskan banyak serangan. Paling banyak, dia hanya bisa membunuh satu atau dua ahli aliansi darah. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi meskipun begitu, ini masih jauh lebih baik daripadamu. Menyingkirkan satu orang meningkatkan peluang Zheng Bai untuk menang. Bukankah itu bagus? Seperti yang mereka duga, meskipun gerakan ini tidak terlihat terlalu mencolok, gerakan ini sangat melelahkan bagi Ye Xiwen. 1/5 dari esensi sejatinya langsung terkuras. Dengan kata lain, dia hanya bisa melepaskan 5 teknik pedang seperti itu. Setelah 5 gerakan itu, semua esensi sejatinya akan terkuras habis. Pedang mematikan ini pernah membunuh para abadi, tingkat kekuatannya sangat tinggi, dan jauh melampaui apa yang bisa dia gunakan dengan bebas sekarang. Sekalipun digunakan secara paksa, jumlah energi sebenarnya yang dikonsumsi sangatlah mengerikan. Sejujurnya, esensi sejatinya saat ini sangat melimpah sehingga dia bisa bertarung berhari-hari dan bermalam-malam tanpa mengonsumsi banyak, karena dia mengisinya kembali dengan sangat cepat. Sebagai perbandingan, jelas betapa mengerikannya ketika 1/5 dari esensi sejatinya terkuras dalam satu tarikan napas. Namun, meskipun konsumsinya sangat besar, efeknya juga sangat jelas. Jika itu dia, apapun yang dia lakukan, dia paling banter hanya bisa menahan ahli dari aliansi darah ini. Dia akan beruntung jika bisa menimbulkan luka ringan, apalagi luka serius. Pakar aliansi darah di hadapannya mengalami luka parah akibat satu serangan. Dia sama sekali tidak bisa melakukannya tanpa pedang pembantai abadi berbulu. Napas Ye Xiwen menjadi cepat, dan dia menyeringai, "Sudah kubilang, jika kau mati di dunia ini, jangan salahkan aku." Ye Xiwen mencibir, dan tiba-tiba, pedang pembantai abadi berbulu di tangannya menyemburkan cahaya pedang yang mengerikan, melesat keluar seketika. Ujung pedang itu cepat dan tajam, langsung menebas ahli aliansi darah. Sebenarnya, hanya beberapa detik berlalu antara serangan Ye Xiwen sebelumnya dan berikutnya. Setelah terluka parah oleh Ye Xiwen, bagaimana mungkin ahli aliansi darah itu tidak mengetahui kekuatan Ye Xiwen, apalagi kengerian serangan ini. Namun, bahkan dengan serangannya, itu sia-sia. Ye Xiwen terlalu cepat, dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Setelah terluka parah oleh energi pedang Ye Xiwen yang mengerikan, kecepatan reaksinya jelas berkurang drastis. Sebagian besar kekuatan di tubuhnya digunakan untuk menekan energi pedang yang mengamuk, sehingga ia tidak punya waktu untuk bereaksi. Energi pedang itu, seperti naga ganas, menghantam langsung tubuh ahli aliansi darah tersebut. Bang! Tubuh ahli aliansi darah itu meledak di udara, berubah menjadi awan kabut darah, yang diserap oleh cermin asal surgawi. Meskipun mereka sudah menduganya, semua orang tetap sangat terkejut ketika benar-benar melihat pemandangan ini. Ini bukanlah orang biasa, melainkan seorang ahli yang menakutkan di tingkat ketiga alam aspek Dharma. Namun, di hadapan Ye Xiwen, dia terbunuh semudah memotong melon dan sayuran. Selain Zheng Bai dan para ahli aliansi darah yang tersisa yang pertempurannya masih berkecamuk,
semua orang menatap Ye Xiwen dengan tak percaya. Bukan berarti mereka tidak bingung, hanya saja dunia berubah begitu cepat. Wow, itu pukulan yang sangat kuat. Serangan itu benar-benar brilian. Beberapa orang bahkan mulai mengincar pedang pembunuh abadi tingkat tinggi milik Ye Xiwen. Sifat manusia memang serakah dan tak pernah puas, dan bahkan dalam situasi berbahaya ini, masih banyak orang yang mendambakan pedang pembunuh abadi tingkat tinggi tersebut. Banyak orang dibutakan oleh kekuatan mengerikan dari pedang pembantai abadi berbulu, berpikir bahwa bahkan anak kecil di tahap pertengahan alam aspek Dharma setengah langkah ini dapat membunuh seorang ahli alam aspek Dharma dengan satu serangan. Jika itu mereka, bukankah mereka akan tak terkalahkan setelah mendapatkannya? Setidaknya, hal itu bisa membuat seseorang tak terkalahkan di alam darah. Harta karun yang begitu berharga tidak seharusnya ternoda di tangan kultivator alam aspek Dharma setengah langkah. Hanya, yang layak untuk pedang yang tiada duanya itu. Mereka benar-benar lupa bahwa meskipun Ye Xiwen telah meminjam kekuatan pedang pembantai abadi berbulu, kekuatan sejatinya masih berada di tingkat kedua alam aspek Dharma mutlak. Sekalipun mereka adalah ahli di tingkat ketiga alam aspek Dharma, itu akan menjadi hal yang berbeda, tetapi berpikir bahwa sekelompok kecil orang seperti itu dapat menginginkan pedang pembantai abadi berbulu milik Ye Xiwen sama saja dengan mencari kematian. Hahaha, Ye Xiwen, ini darah esensi terbaik yang pernah kuserap. Cepat bunuh beberapa ahli lagi untuk menyerap semua darah esensi mereka. Dengan begitu, aku bisa maju lebih jauh di cermin asal surgawi. Ye Mo tertawa terbahak-bahak, nadanya penuh kegembiraan. Ye Xiwen merasa agak tak berdaya. Mereka adalah para ahli di tingkat ketiga alam aspek Dharma. Apakah dia pikir mereka hanya lobak dan kubis biasa di jalanan? Dia tidak bisa begitu saja membunuh beberapa dari mereka sesuka hatinya. Selain jumlah mereka yang sangat banyak, dia juga kekurangan kekuatan untuk menghadapi mereka. Dia hanya mampu melukainya dengan parah sebelum membunuhnya dengan menggunakan pedang pembantai abadi berbulu. Meskipun begitu, itu menguras 2/5 dari esensi sejatinya. Dengan kata lain, dia tidak bisa bertarung lama. Jika dikepung, dia tidak akan menggunakan pedang pembunuh Dewa Ascension, jika tidak, dia akan mencari masalah. Bab 1118 di mana batas kesabaran Ye Xiwen. Untuk memburu sejumlah besar ahli di tingkat ketiga atau bahkan keempat alam aspek Dharma hanya akan mungkin jika Ye Xiwen sendiri mencapai tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah, atau bahkan alam aspek Dharma itu sendiri. Ia terengah-engah, karena 2/5 dari energi aslinya telah terkuras sekaligus. Bahkan dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk mengatasinya dengan mudah. Bagi orang luar, dia tampak hampir kelelahan. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang ahli bela diri di tingkat menengah alam aspek Dharma mengancam seorang master di tingkat ketiga alam aspek Dharma tanpa menggunakan pedang yang sangat bagus? Semua orang telah menyaksikan kekuatan dari dua serangan itu. Jika dia berada di tingkat kultivator alam aspek Dharma setengah langkah tingkat menengah, dua serangan akan menjadi batas kemampuannya. Bahkan, sebagian besar master alam aspek Dharma setengah langkah tingkat menengah mungkin bahkan tidak mampu melepaskan satu serangan pun darinya. Kemampuannya menggunakan pedang 2 kali sudah melampaui ekspektasi banyak orang. Hehehe, nak, serahkan pisaunya. Benda sebagus ini bukan sesuatu yang bisa kau tangani. Pada saat ini, seorang master dari aliansi darah menyeringai dan menerkam Ye Xiwen, yang terengah-engah di udara. Meskipun dia masih agak waspada terhadap pedang pembantai abadi berbulu, dia sekarang tertarik oleh daya pikatnya dan tidak berpikir dua kali. Selain itu, menurut pandangannya, Ye Xiwen telah kehabisan esensi sejatinya dan tidak lagi mampu mengendalikan pedang pembantai abadi berbulu. Tanpa pedang pembantai abadi berbulu, Ye Xiwen tidak layak mendapat perhatiannya. Bagi mereka, Ye Xiwen kini hanyalah seorang anak kecil yang membawa bongkahan emas besar, berjalan melewati kota yang ramai, dikelilingi oleh mata-mata yang serakah, dan seseorang pasti akan mencoba merebutnya. Ye Xiwen mencibir. Apakah mereka benar-benar mengira dia anak kecil yang tak berdaya? Sungguh menggelikan. Dia memilih untuk merahasiakan pedang pembunuh Dewa Ascension karena keserakahan orang-orang ini. Tak peduli dari ras mana mereka berasal, mereka semua sama, keserakahan, akan selalu keserakahan. Namun sekarang, ia tidak punya pilihan selain turun tangan. Ia harus membantu Zheng Bai. Seperti yang dikatakan si Kouyan, ia adalah pria sejati, bukan karena ia cukup kuat, tetapi karena tindakannya.
Satu-satunya hal yang dapat ia gunakan untuk meningkatkan kekuatan tempurnya dalam waktu singkat adalah pedang pembunuh Dewa Ascension, jadi ia tidak punya pilihan selain memperlihatkannya. Namun, akan menjadi kesalahan besar jika menganggap dia hanyalah seorang anak kecil yang memegang bongkahan emas. Bagaimana jika anak kecil yang memegang bongkahan emas itu menguasai seni bela diri? Maka semuanya akan benar-benar di luar imajinasi semua orang. Sekarang, kecuali jika seorang master di tingkat ketiga alam aspek Dharma menyerangnya, mereka semua akan mati seketika dan tidak akan mampu menandinginya. Setelah ia berhasil memurnikan pil pemurnian ilahi 9 lubang, kekuatannya akan mengalami lompatan fundamental. Di alam darah, tidak seorang pun akan menjadi masalah baginya, dan bahkan para ahli dari wilayah laut super lainnya akan sepenuhnya di luar jangkauannya. Terlebih lagi, bahkan sekarang, dia setidaknya mampu melindungi dirinya sendiri dari para ahli di tingkat ketiga alam aspek Dharma. Selain itu, dia memiliki pedang pembantai abadi berbulu. Siapapun yang berani menyentuhnya sama saja mencari kematian. Pada saat itu juga, salah satu ahli aliansi darah menerkam Ye Xiwen. Dentang, dentang, dua cahaya pedang yang menakjubkan turun dari langit, menebas ke arah ahli aliansi darah. Itu adalah Ye Qianqian dan Jian Wushuang yang telah bergerak. Cahaya pedang Ye Qianqian membekukan seluruh langit, menciptakan hamparan es yang luas. Energi pedang Jian Wushuang tampaknya tidak memiliki atribut tambahan, hanya kecepatan, 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 dan itu licik sekaligus ganas, langsung membunuh ahli aliansi darah dengan satu tebasan pedang. "Minggir kalian semua, jangan ganggu aku," teriak ahli aliansi darah itu, membuka tangannya untuk meraih dua energi pedang. Namun, dia jelas meremehkan energi pedang Ye Qianqian dan Jian Wushuang. Keduanya bukanlah ahli biasa di alam aspek Dharma. Meskipun alam Jian Wushuang hanya berada di puncak tingkat pertama alam aspek Dharma, ketajaman energi pedangnya bahkan lebih baik daripada Ye Qianqian. Dia adalah kultivator pedang sejati. Tidak semua ahli pedang dapat disebut kultivator pedang. Hanya mereka yang benar-benar menganggap pedang sebagai hidup mereka dan ingin menyatu dengannya, mencapai keadaan harmoni sempurna antara manusia dan pedang, yang dapat disebut kultivator pedang. Kekuatan penghancur para kultivator pedang juga terlihat jelas bagi semua orang. Bang, bang, dua ledakan keras terdengar, dan kekuatan mengerikan menghantam langsung tangannya, membuat tangannya berlumuran darah, daging busuk berterbangan kemana-mana, bahkan memperlihatkan tulang jari yang putih bersih, menciptakan pemandangan yang sangat mengerikan. Pakar aliansi darah itu menjerit kesakitan, tetapi saat ini, dia tidak peduli dengan hal itu. Di matanya, pedang pembunuh Dewa Ascension milik Ye Xiwen jauh lebih penting. Dengan pedang pembunuh Dewa Ascension, dia bisa mendominasi seluruh alam darah. Dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, dan hal lain tidak penting. Dalam sekejap, dia sudah bergegas ke depan Ye Xiwen, menyeringai jahat padanya, "Nak, serahkan pisau ini, dan mungkin aku akan mengampuni mayatmu, tapi aku tidak akan mengubahmu menjadi pil esensi darah." Saat dia berbicara, kedua tangan berlumuran darah itu terulur untuk mencengkeram Ye Xiwen. Memang benar kata orang, orang mati karena uang dan burung mati karena makanan. Kau tidak mati secara tidak adil. Tiba-tiba, Ye Xiwen, yang berdiri di depannya, mengucapkan sesuatu yang terdengar sangat aneh baginya. Sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di hadapan matanya, dan sebilah energi mengerikan langsung melesat keluar, menebas tepat ke tubuhnya di depannya. Hampir sepenuhnya tidak siap, dia langsung terbelah menjadi dua. Dia tidak memiliki pertahanan sama sekali, dia sudah yakin bahwa Ye Xiwen terlalu lemah untuk mengayunkan pedang. Ditambah dengan daya tarik pedang pembantai abadi berbulu, dia langsung menyerang Ye Xiwen tanpa pertahanan apapun. Itulah mengapa serangan mendadak Ye Xiwen membuatnya benar-benar lengah, membuatnya sama sekali tidak siap dan langsung terbelah menjadi dua. Segera setelah itu, dia secara paksa terseret ke dalam cahaya berdarah cermin asal surgawi. Dia masih punya energi tersisa. Mereka yang awalnya khawatir tentang Ye Xiwen menghela napas lega, tetapi yang terjadi selanjutnya adalah keheningan yang mengejutkan. Bukankah seharusnya dia tidak berdaya untuk melawan? Namun ketika pertarungan benar-benar dimulai, ternyata situasinya sangat berbeda, sama sekali tidak seperti itu. Apakah dia berpura-pura lemah padahal sebenarnya kuat? Saat itu, semua orang hanya memiliki satu pemikiran ini di benak mereka, dan hanya satu kemungkinan ini.
Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin dia sepertinya tidak pernah mencapai titik terendahnya. Mereka semua telah menyaksikan aura pedang itu. Jika itu mereka, bahkan seorang master tingkat pertama dari alam aspek Dharma pun akan kehilangan esensi sejatinya hampir sepenuhnya setelah hanya satu serangan. Dan dia hanyalah seorang master tingkat menengah dari alam aspek Dharma setengah langkah. Seberapa dahsyat energi sejatinya, semua orang terkejut. Tanpa mereka sadari, Ye Xiwen memiliki garis keturunan binatang bintang, yang membuatnya secara fundamental berbeda dari orang biasa. Jika tidak, dia mungkin tidak akan mampu melepaskan satu serangan pun dengan pedang pembantai abadi berbulu. Bahkan jika dia berhasil melepaskan satu serangan, kemungkinan besar dia tidak akan mampu memberikan serangan kedua. Meskipun demikian, menurut pandangan mereka, esensi sejati Ye Xiwen terlalu melimpah. Seperti yang diperkirakan, serangan Ye Xiwen langsung membuat takut para ahli aliansi darah yang sudah tidak sabar untuk bertindak. Awalnya mereka ingin merebut pedang pembantai abadi berbulu milik Ye Xiwen, tetapi orang itu sudah lebih dulu sampai di sana. Mereka berpikir untuk mengambil pedang pembantai abadi berbulu dari tangan orang itu, tetapi siapa sangka Ye Xiwen akan membelahnya menjadi dua dengan satu serangan, bahkan lebih mudah dan leluasa dari sebelumnya. Tentu saja, ini juga berkaitan dengan fakta bahwa pria itu dibutakan oleh keserakahan dan tidak terlalu waspada, tetapi tidak dapat disangkal bahwa pedang pembantai abadi berbulu milik Ye Xiwen memang sangat menakutkan. Yang terpenting, mereka tidak tahu di mana batas kesabaran Ye Xiwen. Mereka semua mengira Ye Xiwen telah mencapai batasnya, tetapi kenyataannya, ternyata belum, dan pria gegabah itu telah berubah menjadi kabut berdarah. Namun mereka tidak ingin mengikuti jejaknya. Mereka ingin seseorang menguji batas kemampuan Ye Xiwen lagi, karena Ye Xiwen tampaknya sudah mencapai batasnya, berlutut di udara dan terengah-engah. Namun setelah belajar dari pengalaman orang itu, tak seorang pun dari mereka berani melangkah maju dengan gegabah. Lawanmu adalah aku, jadi jangan remehkan aku, batuk-batuk. Zheng Bai batuk dua kali, memuntahkan darah, tetapi gerakannya tetap ganas dan tak terkalahkan. Cahaya pedangnya bersinar ke segala arah, berubah menjadi jaring pedang yang langsung mencabik-cabik seorang ahli aliansi darah. Ini adalah ahli aliansi darah keempat yang telah dia bunuh. Termasuk dua yang telah dia bunuh sebelumnya dan dua yang dibunuh oleh Ye Xiwen, 16 ahli asli di tingkat ketiga alam aspek Dharma kini hanya tersisa setengahnya. Kerugiannya cukup besar, tetapi para anggota aliansi darah tidak menunjukkan niat untuk menyerah, karena Zheng Bai tampaknya sedang menghembuskan napas terakhirnya dan bisa pingsan kapan saja. Meskipun dia masih sangat berani dan tak terkalahkan, semua orang dapat melihat bahwa dia benar-benar kelelahan, dan semua kemajuan yang telah dia capai dalam beberapa hari terakhir perawatan telah sepenuhnya hilang dalam pertempuran barusan. Kekuatan hidupnya sangat lemah. Jika bukan karena kemauan yang gigih yang mendorongnya untuk berjuang, orang biasa mungkin sudah pingsan sekarang. Meskipun begitu, mereka tidak jauh dari kehancuran sekarang. Bagaimana mungkin mereka rela melepaskan situasi yang telah mereka perjuangkan dengan susah payah? 16 ahli tingkat ketiga dari alam aspek Dharma datang, dan sekarang setengah dari mereka telah hilang. Bahkan dengan mempertimbangkan akumulasi aliansi darah selama bertahun-tahun, ini dapat digambarkan sebagai kerugian besar. Sayang sekali jika kita tidak bisa membuat Zheng Bai menyerah. Karena kalian tidak mau pergi, maka kalian semua juga tidak boleh pergi. Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar dari bawah. Bab 1119 situasi satu sisi. Bersamaan dengan suara itu, lebih dari selusin sosok menakutkan menyerbu dari bawah, masing-masing mengincar salah satu dari 8 ahli aliansi darah yang tersisa. Para ahli tingkat ketiga dari alam aspek Dharma yang menyembuhkan Zheng Bai di istana penguasa kota juga merupakan para ahli terkemuka di antara umat manusia di alam darah ini, selain Zheng Bai. Meskipun Zheng Bai hanya memberi mereka waktu istirahat kurang dari setengah jam, kemampuan pemulihan seorang master tingkat ketiga alam aspek Dharma sangatlah kuat. Kecuali Zheng Bai terluka parah, waktu istirahat yang lama seperti itu akan cukup bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Bab-bab novel diperbarui paling cepat. Saat melihat sosok-sosok itu, penglihatan Zheng Bai mulai kabur, senyum lega terlintas di bibirnya, dan tubuhnya jatuh dari langit. Dia bahkan tidak bisa menjaga keseimbangannya di udara. Dengan suara, "Wosh!" sesosok muncul dan menangkap Zheng Bai. Ye Xiwen mengamati dengan saksama dan melihat seorang wanita berusia awal 20-an mengenakan pakaian ketat berwarna ungu.
Tubuhnya berlekuk dan sangat seksi. Tahi lalat kecil berwarna merah gelap di wajahnya yang lembut menambah pesonanya. Dia mengangkat alisnya dan meraung, "Jangan menahan diri. Bunuh bajingan-bajingan ini untukku." Para ahli di aliansi darah yang telah bertarung melawan Zheng Bai langsung terpaksa mundur di bawah serangan gabungan para ahli ini. Beberapa dari mereka bahkan dikalahkan ketika menghadapi dua ahli atau lebih, dan tidak mampu menandingi mereka. Ketika Ye Xiwen melihat orang-orang ini muncul, dia menghela napas lega. Bagaimanapun, krisis ini tampaknya akhirnya telah berlalu. Dan ini, esensi sejatinya juga telah pulih hingga sekitar 70–80% dari level aslinya. Kekuatan tempurnya, meskipun belum mencapai puncaknya, sudah mendekati itu. Dengan teknik generasi Phoenix surgawi yang melindunginya, kemampuan pemulihannya jauh melampaui imajinasi orang biasa. "Siapa namamu?" tanya wanita berbaju ungu kepada Ye Xiwen. "Kamu Xiwen," kata Ye Xiwen sambil menangkupkan tangannya untuk memberi salam. "Aku tak akan banyak bicara lagi. Berkat bantuanmu kali ini, Bai dan aku berhutang budi padamu. Mulai sekarang, kota timur ini akan menjadi rumahmu. Siapapun yang berani menginginkan barang-barangmu berarti melawan Laut Timur dan mencari kematian." Wanita berbaju ungu itu berbicara dengan penuh semangat, dan suaranya langsung menyebar ke seluruh kota. Kata-katanya penuh kebencian. Mereka yang awalnya mendambakan pedang pembunuh abadi kenaikan Ye Xiwen tiba-tiba merasakan kegelisahan, dan semua keinginan mereka sebelumnya lenyap dalam sekejap. Mereka bisa saja mengabaikan huruf E milik Ye Xiwen dan sama sekali tidak peduli. Namun, mereka tidak bisa mengabaikan kekuatan Laut Timur. Sebagai salah satu dari 4 raksasa super di lautan tak berujung, ia adalah kolosus baik di dalam maupun di luar alam darah. Bahkan jika ia menghancurkan area laut yang luas, itu bukanlah masalah sama sekali. Mereka yang berani menentang Lautan Timur hanyalah segelintir lautan super yang tersisa, atau aliansi darah, yang mengira mereka hanya bisa bersembunyi di alam darah. Mereka adalah sekelompok orang gila yang benar-benar sudah kehilangan akal sehat. Ye Xiwen menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkanku dari kesulitan itu." Dia dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa wanita berbaju ungu itu telah menyelamatkannya dari banyak masalah, dan dengan prestise Laut Timur di atasnya, jelas hanya sedikit yang berani menginginkan pedang pembunuh Dewa Ascension miliknya. Jelas, meskipun mereka sedang memulihkan diri dari cedera, mereka tidak berhenti mengawasi situasi pertempuran di sini, jika tidak, mereka tidak akan mengatakan hal seperti itu. Meskipun dia tampak memiliki temperamen yang meledak-ledak, sebenarnya dia adalah wanita yang sangat bijaksana. "Tidak, itu hanya bantuan kecil. Dibandingkan dengan kebaikanmu menyelamatkan wanita berbaju putih, ini tidak ada apa-apanya," kata wanita berbaju ungu sambil menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata kepada salah seorang ahli dari Laut Timur, "Untuk sementara, aku serahkan jubah putih ini padamu. Aku ingin mencabik-cabik hama ini dengan tanganku sendiri." Saat semakin banyak ahli dari istana penguasa kota tiba di udara, mereka semua adalah ahli di alam aspek Dharma. Setelah menyerahkan Zheng Bai kepada seorang pria, wanita berbaju ungu itu berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan bergegas menuju medan pertempuran. Pria itu dengan cepat membawa Zheng Bai kembali ke kediaman penguasa kota, mungkin untuk mengobatinya. "Dasar bajingan, berani-beraninya kalian memukuli pria berjubah putih seperti ini. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Kalian pikir kalian siapa?" teriak wanita berbaju ungu itu, wajahnya berkerut karena amarah dan urat-urat di lehernya menegang. Cambuk ungu panjang di tangannya meliuk seperti naga ungu, melesat ke arah seorang ahli aliansi darah. Memukul, dengan suara cambukan keras, pakar aliansi darah itu terlempar seperti meteor, menghantam kota dan menghancurkan banyak rumah, menciptakan kawah besar di tanah. Nasibnya tidak diketahui, tetapi dilihat dari napasnya yang dangkal, jelas dia sudah hampir mati. Para pendekar bela diri di kota yang menyaksikan pemandangan ini tak kuasa menahan napas. Mereka berpikir, "Kau bercanda, ini pasti palsu, kan?" Satu cambukan saja sudah membuat seorang master tingkat ketiga alam aspek Dharma terlempar ke tanah. Meskipun dia telah mengerahkan banyak energi sebelumnya, ini masih terlalu dahsyat. "Siapakah wanita ini? Dia tampak sangat garang," tanya seseorang yang tidak mengetahui situasi tersebut. "Kau pasti bukan penduduk kota, kalau tidak, kenapa kau tidak mengenal Chang Xi? Di Laut Timur kami, namanya legendaris. Tidak ada yang tahu latar belakang atau asal-usulnya.
Dia hanya muncul sekali di Laut Timur, memegang cambuk panjang yang membuatnya tak terkalahkan di antara generasi muda. Tapi dia dikalahkan oleh Zheng Bai, dan kemudian entah bagaimana dia jatuh cinta padanya dan mengubah namanya menjadi Chang Zi, dengan alasan untuk menyamai nama Zheng Bai. Kami bahkan tidak tahu nama aslinya. Tapi dia sangat mencintai Zheng Bai selama bertahun-tahun ini, dan itu tidak berubah. Dia selalu berada di sisi Zheng Bai dan tidak pernah meninggalkannya. Jadi, Chang Zi ini adalah ahli terkuat kedua di wilayah Laut Timurmu. Luar biasa, seru seseorang dengan takjub. Sejujurnya, wilayah Laut Timur adalah tempat suci bagi manusia di seluruh wilayah laut tak berujung. Ini adalah puncak seni bela diri, dan dapat dikatakan bahwa ada banyak sekali ahli di sana. Bahkan ada banyak ahli yang telah melampaui alam aspek Dharma. Faktanya, para ahli yang belum melampaui alam aspek Dharma tidak dapat bertahan di sana. Untuk dapat membuat nama untuk dirinya sendiri sebagai ahli terkuat kedua di tempat seperti itu, kekuatan Chang Zi sangat luar biasa. Bahkan jika dia tidak sekuat Zheng Bai, perbedaannya mungkin sangat kecil. Kurang lebih begitu, meskipun masih ada beberapa master tersembunyi, hampir semua master yang muncul ke permukaan telah dikalahkan oleh Chang Zi. Ye Siwen, Ye Qianqian, dan Jian Wushuang baru saja turun dari udara ketika mereka mendengar kerumunan orang membicarakan Chang Zi. Pakar muda terbaik kedua di Laut Timur. Sungguh luar biasa. Dari perspektif ini, hal itu masuk akal. Meskipun anggota aliansi darah ini bukannya tanpa ahli, bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengan para elit yang terlatih di Laut Timur? Sebagian besar anggota aliansi darah adalah seniman bela diri yang secara tidak sengaja berakhir di alam darah. Sebagian besar dari mereka hanya berada di peringkat terbawah dalam ujian alam darah. Yang mereka andalkan hanyalah pengalaman berlatih selama bertahun-tahun lebih lama daripada para ahli tersebut. Meskipun beberapa ahli terkemuka secara tidak sengaja terjebak di alam darah dan menjadi anggota aliansi darah, mereka adalah minoritas. Jadi secara keseluruhan, para ahli di wilayah Laut Timur masih lebih unggul. Dibandingkan dengan para ahli papan atas seperti Chang Zi, orang-orang ini bahkan lebih tidak sebanding. Dengan kedatangan Chang Zi, pertempuran dengan cepat berubah menjadi pertarungan sepihak. Meskipun anggota aliansi darah masih ingin melawan, mereka bukanlah tandingan bagi Chang Zi yang ganas. Terutama karena Zheng Bai terluka parah dan bisa mati kapan saja, Chang Zi hampir mengamuk. Setiap cambukan sangat mematikan, dengan setiap serangan, seorang anggota aliansi darah lengah, entah hancur berkeping-keping atau terlempar. Dibandingkan dengan Chang Zi yang mengamuk, para ahli lainnya tampak jauh kurang mengesankan. Namun, tak seorang pun di dunia ini peduli dengan hal-hal seperti itu, karena mereka juga dipenuhi amarah. Mereka yang bersedia mencurahkan energi untuk menyembuhkan Zheng Bai hampir semuanya adalah ahli terkemuka di antara umat manusia yang memiliki hubungan baik dengan Zheng Bai. Melihat teman mereka menderita luka serius seperti itu, mereka sudah terbakar amarah dan tidak punya waktu untuk mempedulikan hal-hal tersebut. Situasi di langit benar-benar timpang, jadi Ye Siwen tidak repot-repot ikut campur. Ye Siwen dapat melihat bahwa ada banyak mata serakah yang tersembunyi di antara kerumunan, tetapi tak seorang pun dari mereka berani menatap mata Ye Siwen. Ketika tatapan Ye Siwen menyapu mereka, mereka akan terkejut dan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Semuanya, serang sekarang. Aktifkan semua pertahanan dan musnahkan semua makhluk buas di luar kota. Semua yang mereka miliki akan menjadi milik kalian, kota timur tidak akan mengambil sepeser pun. Kata seorang guru dari kota timur. Setelah berpikir sejenak, semua orang menyadari bahwa masih banyak makhluk buas berdarah di luar sana. Belum lagi, inti darah dari makhluk buas berdarah ini saja bisa menghasilkan uang yang cukup banyak. Terlebih lagi, setiap bagian dari makhluk buas berdarah ini memiliki nilai. Memikirkan hal ini, semua orang meraung dan menyerbu ke arah binatang buas berdarah itu, seperti sebelumnya. Namun, tidak seperti sebelumnya, mereka harus bertarung sampai mati untuk menyelamatkan nyawa mereka, tetapi sekarang mereka bertarung untuk kekayaan. Dengan kesempatan untuk menghasilkan uang tepat di depan mata mereka, bagaimana mungkin mereka membiarkan kesempatan bagus seperti itu berlalu begitu saja? Mereka bergegas maju satu demi satu. Dengan dukungan para ahli dari kota Dongfang, dan dengan semua formasi di penghalang kota Dongfang diaktifkan, tekanan mereka sangat berkurang. Di bawah serangan formasi kota Dongfang,
binatang buas berdarah itu sudah kacau dan tidak berdaya untuk melawan pasukan prajurit manusia. Ye Xiwen dan yang lainnya tidak ragu-ragu dan langsung maju. Bab 1120 Kabar tentang Ramuan Peremajaan Abadi. Di pasar kota Dongfang yang ramai, orang-orang datang dan pergi, dan tak terhitung banyaknya ahli bela diri bergerak ke sana kemari, mencari bahan-bahan langka dan berharga yang mereka inginkan. 10 hari telah berlalu sejak serangan aliansi darah terhadap kota, dan seluruh kota timur mulai kembali ke keadaan ramainya. Namun, ini hanyalah gelombang pertama serangan aliansi darah. Semakin banyak kota dan ahli manusia yang menjadi sasaran serangan balasan aliansi darah. Selain kota timur, bahkan wilayah laut yang luas pun telah diserang oleh aliansi darah. Atas panggilan kota Dongfang, semua ahli yang bersedia datang pun berangkat ke kota Dongfang, dan kota Dongfang mulai menjadi lebih ramai dari sebelumnya. Bab-bab novel diperbarui paling cepat. Namun semua orang tahu ini hanya sementara, karena sebentar lagi mereka akan pergi. Seiring meningkatnya jumlah serangan terhadap prajurit manusia oleh aliansi darah, beberapa orang akhirnya tidak tahan lagi dan mulai memilih untuk pergi. Mereka memang sudah berencana untuk pergi, tetapi sekarang aliansi darah memaksa mereka untuk pergi lebih awal. Meskipun mereka agak enggan, tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena ada aliansi darah di alam darah yang secara khusus menargetkan para ahli manusia. Meskipun Chang Zi secara pribadi memimpin tim untuk membersihkan beberapa markas aliansi darah, kekuatan aliansi darah yang terakumulasi selama bertahun-tahun jauh melebihi ekspektasi semua orang. Bahkan ketika menghadapi serangan gabungan dari ras manusia dan ras laut, mereka tidak akan sepenuhnya dirugikan, apalagi melawan ras manusia. Dengan ras laut yang tetap diam, ras manusia pada dasarnya berada di ambang kekalahan melawan aliansi darah. Meskipun ras manusia memiliki keunggulan jumlah absolut, itu tidak berguna karena mereka benar-benar kalah dalam hal ahli top. Terlebih lagi, mereka berada di tempat terbuka, sementara aliansi darah berada di tempat tersembunyi, dan situasinya tiba-tiba berbalik. Chang Zi memimpin anak buahnya untuk menyerang markas aliansi darah, tetapi mereka tidak mampu mengimbangi kecepatan aliansi darah dalam menjarah para ahli manusia. Hal ini semakin memperparah kepanikan di antara banyak ahli manusia. Namun, kota-kota mereka kemungkinan besar akan disergap oleh anggota aliansi darah. Sekarang, karena para ahli aliansi darah semakin sombong, mereka bahkan rela membantai beberapa kota, memperoleh sejumlah besar pil esensi darah. Kemudian mereka menggunakan pil-pil ini untuk memurnikan orang-orang di dalam kota-kota tersebut. Mengingat bahwa satu kota saja dapat dengan mudah memiliki puluhan atau bahkan ratusan ribu penduduk, kita hanya bisa membayangkan berapa banyak pil esensi darah yang diperoleh. Berkat pasokan pil esensi darah yang melimpah, kekuatan para ahli aliansi darah telah meningkat pesat. Bahkan para ahli di tingkat ketiga alam aspek Dharma semakin sering muncul. Dengan semakin banyaknya ahli yang naik ke tingkat ketiga alam aspek Dharma, mereka sekarang tidak berani memasuki wilayah laut yang luas sekalipun, kecuali kota timur. Sangat mudah untuk membayangkan betapa arogannya orang-orang ini. Kali ini, setiap wilayah laut mungkin hanya mengirim 100 atau 200 ahli, tetapi dengan begitu banyak wilayah laut yang mengumpulkan lebih dari 10 juta ahli, semuanya mulai berkumpul di kota Dongfang. Anda bisa membayangkan betapa ramainya kota Dongfang saat ini. Untungnya, Oriental City telah mengalami ekspansi selama bertahun-tahun. Sangat besar. Jika tidak, mungkin tidak akan mampu menampung lebih dari 10 juta ahli. Dengan banyaknya ahli yang berkumpul di kota Dongfang, pasar-pasar di kota itu menjadi lebih ramai dari sebelumnya. Banyak sekali ahli yang bertukar material langka dan berharga yang mereka peroleh dari dunia luar atau dari dalam alam darah di sini. Semua orang bersemangat. Dalam waktu kurang dari 20 hari, mereka semua harus meninggalkan alam darah ini. Kesempatan berikutnya untuk bertukar material langka dan berharga dengan para ahli dari seluruh lautan tak berujung akan menjadi lebih berharga lagi. Ye Xiwen duduk bersila di sebuah kamar penginapan yang sangat dekat dengan pasar. Dia telah memasang papan pengumuman yang menyatakan niatnya untuk membeli kembali rumput Yuanxian. Sekarang, semua ahli manusia di laut tak berujung telah berkumpul di sini, dan peluang untuk mendapatkannya jauh lebih tinggi daripada yang awalnya dia perkirakan. Meskipun begitu, Ye Xiwen telah menggantungkan papan pengumumannya selama 10 hari, tetapi masih belum ada kabar, yang membuatnya cukup kesal. Dia sekarang benar-benar merasakan apa artinya merasa terkekang.
Banyak hal yang mungkin tampak tidak penting atau sepele dalam kehidupan sehari-hari menjadi benar-benar tidak berguna ketika Anda benar-benar membutuhkannya atau ketika hal itu hilang. Perasaan terkekang seperti itu. Hal ini terutama berlaku sekarang karena pil pemurnian ilahi 9 lubang hanya kekurangan satu bahan utama. Namun, betapapun cemasnya dia, itu sia-sia. Ye Xiwen sekarang menyarankannya untuk meminum pil pemurnian roh 9 lubang. Dia baru saja memasuki tahap pertengahan alam aspek Dharma setengah langkah. Dia masih perlu mengumpulkan pengalaman dan sangat rajin. Tanpa pil pemurnian roh 9 lubang, mustahil baginya untuk memasuki tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah dalam waktu singkat, apalagi memasuki alam aspek Dharma. Meskipun dia belum menyelesaikan perjalanannya melalui alam darah, Ye Xiwen telah memperoleh banyak keuntungan. Ketika pertama kali memasuki alam darah, dia hanya bisa membunuh para ahli di tahap awal alam aspek Dharma setengah langkah, tetapi sekarang, bahkan para ahli di tingkat kedua alam aspek Dharma pun tidak mampu menandinginya. Kekuatannya telah meningkat begitu pesat sehingga dia bahkan tidak menyangkanya sebelum memasuki alam darah. Ye Mo, aku sedang mempertimbangkan apakah akan meninggalkan alam darah dalam 20 hari. Kata Ye Xiwen, ini adalah sesuatu yang telah lama ia pikirkan. Meninggalkan alam darah di tengah perjalanannya membuatnya agak enggan. Meninggalkan sekarang benar-benar tak tertahankan. Energi darah unik di alam darah ini dapat meningkatkan kultivasiku dengan cepat. Jika aku tinggal di sini selama 1 atau 2 tahun lagi, bahkan tanpa pil pemurnian Dewa 9 lubang, aku masih bisa memasuki alam aspek Dharma dengan kekuatanku sendiri. Pada saat itu, alam darah begitu luas sehingga aku bisa berkeliaran dengan bebas. Adapun pertahanan aliansi darah, ini mungkin menjadi masalah besar bagi para ahli biasa di aliansi darah, tetapi sama sekali bukan masalah baginya. Selama dia berhati-hati, dia tidak perlu khawatir dikepung oleh anggota aliansi darah. Bahkan jika mereka mengepungnya, selama kekuatan mereka tidak terlalu tinggi, dia bisa lolos tanpa terluka. Dia memiliki sayap iblis, yang dapat langsung meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal. Terlebih lagi, dengan terbukanya pintu keluar alam darah, dia dapat kembali ke Laut Yunsing kapan saja. Seperti kata pepatah, dia dapat menyerang atau bertahan sesuka hati, jadi tidak perlu mengkhawatirkan saya. Sebelum memasuki alam darah, masing-masing dari mereka menerima sebuah token. Dengan token ini, Tian Amen dapat dengan mudah menemukan koordinat Laut Yunsing tanpa secara tidak sengaja diteleportasi ke laut lain oleh turbulensi ruang waktu. Aku juga merasa sayang sekali kau pergi seperti ini. Jika kau memimpin sebuah kelompok, aku tidak akan menyarankanmu untuk tinggal. Tapi jika kau sendirian, kau bisa berkelana selama 1 atau 2 tahun lagi. Pergilah sebelum masa 3 tahun berakhir. Kata Ye Mo. Lagi pula, aku merasa keheningan klan laut kali ini agak tidak normal. Meskipun aliansi darah menargetkan ras manusia, mereka tidak boleh naif. Begitu aliansi darah menjadi kuat, konsekuensi apa yang akan terjadi? Akankah anggota aliansi darah itu puas hanya dengan memburu para ahli manusia? Tentu tidak. Para ahli aliansi darah itu akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup dan maju ke tingkat yang lebih tinggi. Klan laut tidak punya alasan untuk tidak naif tentang hal-hal ini, jadi mungkin ada sesuatu di sini yang bahkan kita sendiri tidak tahu. Ye Xiwen mengangguk. Orang-orang di luar sedang panik, jadi tidak banyak orang yang memikirkan masalah ini. Tapi dia tidak peduli. Baginya, hal-hal ini sama sekali tidak penting. Dia bisa pergi tanpa terluka kapan saja selama pengepungan aliansi darah. Itulah mengapa dia bisa tenang dan merencanakan hal-hal ini, dan pohon kuno Mingxin selalu menjaganya dalam keadaan paling tenang, sehingga dia tidak akan melewatkan masalah apapun. Mendengar Ye Mo mengatakan hal yang sama, Ye Xiwen langsung tenang dan berkata, kalau begitu, aku akan mencobanya. Hehe. Pergi dengan enggan seperti ini bukan gayaku. Saat itu, terdengar ketukan dari luar pintu Ye Xiwen. Siapa? Tanya Ye Xiwen. Ini aku. Ramuan peremajaan abadi yang kau minta sudah diambil. Begitulah pesan dari Jian Wushuang di luar. Ye Xiwen langsung merasa bersemangat. Dia telah menggantungkan papan namanya di pasar, menunggu seseorang melihatnya dan menurunkannya. Sekarang keinginannya akhirnya terwujud, suasana hatinya langsung membaik. Bagus. Tunggu aku. Ye Xiwen segera melompat dari tempat tidur dan mendorong pintu hingga terbuka. Ketika Ye Xiwen tiba di pasar, Ye Qianqian dan yang lainnya sudah menunggu di sana, untuk berjaga-jaga jika mereka dicegat. Meskipun Ye Xiwen tidak mengatakannya,
mereka dapat mengetahui dari nada bicaranya bahwa rumput Yuanxian mungkin sangat penting baginya. Sekarang, Ye Xiwen adalah figur inti tim mereka, dan tanpa disadari, semua orang mulai menganggapnya sebagai kapten mereka. Di hadapan mereka berdiri seorang pria parubaya dengan janggut lebat, sedang menunggu. Jadi kau punya ramuan peremajaan abadi? Ye Xiwen segera maju dan bertanya. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, benar, Anda yang ingin mengambil kembali rumput Yuanxian. Dia melirik Ye Xiwen, yang tampak agak cemas, lalu matanya melirik ke sekeliling, mengungkapkan sebuah ide yang tiba-tiba muncul. Jika kau menginginkan rumput Yuanxian ini, aku harus menukarnya dengan batu darah. 1 juta batu darah, tanpa banyak pertanyaan. Dia tersenyum licik. Dia telah memperhitungkan bahwa Ye Xiwen membutuhkan 1 juta batu darah saat ini, dan dia akan memeras uang darinya daripada meminta jumlah yang terlalu tinggi. 1 juta, lebih baik kau rampok saja kami. Miao Sisi langsung berkata, meskipun rumput peremajaan abadi itu langka, harganya tidak terlalu mahal. Biasanya, harganya 100.000 batu darah, yang cukup bagus. Orang ini meminta 1 juta sekaligus. Bukankah ini pemerasan terang-terangan? Baiklah, 1 juta saja, kata Ye Xiwen, tidak ingin terlibat lebih lama lagi dengan orang ini.